Sudah. Ya, saya izin share screen terlebih dahulu. Ya, oke. Bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Bisa, Bu. Ya, baik. Ya, konsep diri. Ya, seperti yang dilihat bersama-sama, ketika melihat gambaran konsep diri di halaman muka, di halaman awal, di bagian paling depan ini ada gambaran orang yang sedang di depan cermin. Ya, namun yang ada di pandangan dia dengan kenyataannya berbeda. Kalau menurut Bapak Ibu sekalian di sini, ketika melihat kondisi seperti ini, pemahaman Bapak Ibu sekilas sebelum membahas konsep diri, yang diketahui Bapak Ibu apa konsep diri itu? Cara pandang ya, Bu ya. Cara pandang Bu Musriah, cara pandang yang seperti apa? Ya. Cara pandang seseorang terhadap ini kan dia bercermin ya, berarti cara pandang dia terhadap diri diri dia sendiri. Oke, Ya. bagaimana caranya dia melihat gambaran dirinya ketika berada di depan cermin, gitu ya, Bu Ya. Musriah. Bu Musriah dari mana Bu Musriah? Dari Dinkes Kabupaten Mamando, Bu, Kalteng, Bu. Oh, kebanyakan dari Kalimantan, nggih, Bapak Ibu, nggih. Eh, Oke, Iya. bagus, Bu Musriah. Terima kasih sudah berani untuk mengutarakan pendapatnya yang lain. Ini kan kalau misalkan pertemuan secara daring begini, kalau tidak sering interaksi kan jadi nggak kenal ya. Jadi memang harus banyak interaksi, apalagi Bapak Ibu sekalian gitu yang sudah berpengalaman. Yang lain mungkin siapa yang berani mengutarakan pendapatnya? Ya, Bu. Mbak Anggi itu Mbak Sipen saya yang mana ya? Mbak Anggi ya? Saya, Bu. Oh, Mbak Sipennya ini. Ya, Nggih. Mbak Anggi. Mbak Anggi dari mana, Mbak Anggi? Dari Kalimantan Tengah, Oh, Pangkalan Bu. Kalimantan. Hmm, banyak ya kakak tingkatnya yang dari Kalimantan Tengah ya. Nggih, banyak, Ibu. Yang RPL semester atas itu juga dari Pangkalan Bun banyak ya. Nggih, gelombang Hmm, kedua. nggih, nggih, nggih. Oke. Ya, menurut Mbak Anggi apa konsep diri itu? Apa beda-beda sih Bu ya cara pandang Mm-mm, kita mm-mm, itu. Jadi cara pandangnya tuh kalau menurut saya mm-mm, tiap orang itu berbeda-beda gitu. mm-mm. Nggih. Ya, berbeda-bedanya itu Nggih. seperti apa? Hmm, Eh, persepsinya Mbak Anggi, bukan Mbak Anggun ya, Mbak Anggi, nggih. terkait pemahaman konsep diri itu maksudnya berbeda-beda seperti apa? Terkait apa ya Bu? Macam-macam ya. Ada yang Mm-mm, dia melihat terkait fisiknya, mm-mm, terkait karakteristiknya, kayak gitu. mm. Oke, Begitu. fisiknya, karakteristiknya yang menggambarkan dirinya, begitu. Nggih, Menggambarkan nggih. diri sendiri, bukan orang lain, gitu ya, Diri Mbak Anggi ya. sendiri. Nggih, Oke, menurut saya seperti itu. sip. Ya, gambaran terkait bagaimana seorang itu mencerminkan identitasnya kepada orang lain. Mungkin bisa saya Sendiri. simpulkan begitu. Betul, Mbak Anggi? Makasih, Bu. Oke, ya, sekilas istilahnya sudah beberapa teman menjelaskan terkait pemahaman tentang konsep diri yang berada di benak masing-masing ya, Bapak Ibu. Jadi sebenarnya konsep diri kalau dari gambaran awal tadi ya, dilihat di sini ada orang yang dengan badan yang kurus, tetapi ketika bercermin dia merasa dirinya itu selalu dengan tubuh yang tambun gitu. Jadi istilahnya bagaimana caranya dia itu berusaha untuk mengurangi apa kondisi badan yang tidak dia sukai atau tidak dia senangi dengan kondisi ideal yang menurut persepsi dia sehingga dia lebih bisa diterima. Ya, gambaran seawalnya seperti itu. Nah, coba kita lihat
di slide yang kedua, jadi wujud tertinggi dari keunggulan manusia adalah mempertanyakan dirinya sendiri dan orang lain. Ya, kenalilah dirimu sendiri. Intinya pembahasan kali ini adalah bagaimana kita itu bisa mengenali diri kita sendiri sehingga impact-nya atau dampaknya ketika ada berbagai kelebihan-kelebihan bisa kita gunakan semaksimal mungkin untuk menunjang masa depan kita menjadi lebih baik. Namun ketika ada kekurangan, tidak malah membuat seseorang itu menjadi rendah hati ataupun rendah diri, tetapi digunakan sebagai bahan untuk motivasi sehingga dia itu bisa lebih berkembang gitu nggih. Kalau misalkan ditanya gitu, kenalilah dirimu sendiri gitu kan. Kalau saya tanya ke Pak Puji, ini yang terlihat Pak di layar saya, Pak Puji Susanto. Gitu nggih. Pak Puji ini dari mana, Pak Puji? Saya dari Purwodadi, Grobogan, Bu. Oh, Purwodadi. Grobogan, Ini Bu. sepertinya yang diceritakan sama Bu Suwanti ya? Temannya Bu Suwanti bukan? Ya, satu angkatan Untuk sama angkatan Bugale, dulu. Pak Kolit. Sama Bugale. Oh, nggih. Teman-temannya banyak yang di sini. Semoga lebih bisa menerima ya. Karena lebih nyaman istilahnya gitu. Menurut Pak Puji, kalau saya tanya, Pak Puji ini pribadinya seperti apa, Pak Puji? Pribadi saya seperti ini, seperti ya, apa? Bu? Seperti ini itu seperti apa? Bagaimana Pak Puji itu menggambarkan dirinya itu seperti apa? Bingung ya? Bingung, Bu. Bingung. Kalau bingung seperti itu biasanya apa yang dilakukan Pak Puji untuk mengenali diri sendiri? Seperti introspeksi Gimana? diri, Bu. Introspeksi diri. Ya sudah berusaha introspeksi diri, berusaha untuk ngaca yang dideskripsikan, digambarkan apa? Pak Puji. Oh, Pak Puji ini saya itu seorang perawat. Misalkan ya, seorang perawat yang bekerja di salah satu instansi kesehatan. Kerja di mana, Pak Puji? Saya dulunya kerja di klinik, Bu. Sekarang di Dulunya klinik. di klinik. Sekarang? Ya. Sekarang praktek mandiri, Bu. Oh, di praktek mandiri malah lebih bisa mengembangkan diri harusnya kan. Ya, berarti kan saya itu seorang perawat yang memiliki impian yang visioner ke depan terkait dunia keperawatan, baik untuk mengembangkan diri saya ataupun lingkungan di sekitar saya. Mungkin seperti itu, tapi Pak Puji tidak bisa mengungkapkan. Bingung, Bu. Bingung. Baik. Mungkin yang lain. Mbak siapa ini? Mbak Nabila. Mbak Nabila. Iya. Bisa nggak menceritakan tentang dirinya? Sama Allah. Saya dari Wonosobo, Bu, tapi tugasnya di Kabupaten Kota Waringin Barat, Dinas Kesehatan. Waringin Barat itu ya Kalimantan ya, Mbak? Nggih. Oh, sama dengan Pangkalan Bun, sama-sama Mbak Anggi, nggih. Iya, ketika saya tanya, nggih, mendeskripsikan dirinya sendiri seperti apa, Mbak Nah? Saya sebagai perawat, saya punya praktek mandiri di rumah, tapi rawat luka nih, Bu. Tapi saya bekerja di Dinas Kesehatan dan surveillance dan imunisasi. Terus, berarti perawatan lukanya itu punya klinik atau home care? Home care, Bu. Oh, home care. Home care. Ya, berarti dari rumah ke rumah. Di Solo. Oh gitu, kayak semacam CCAA itu ya?
Ya, Nggih. oke, oke. Nah, itu Oke. paling tidak istilahnya identitasnya Mbak siapa namanya? Mbak siapa Nafila, Bu. namanya tadi? Mbak Nafila sudah Nafila, bisa mengungkap. Nafila. Ya, Nggih. Mbak Nafila, betul. Mbak Nafila nggih. Nggih, Ya, Nafila. sudah bisa Nggih. Ya, sudah bisa mengungkapkan gitu nggih. Ya, oke saya apresiasi Mbak Nafila gitu nggih. Ya, oke. Nah, jadi istilahnya di sini langkah awal dari seseorang menuju suatu kesuksesan itu harus memahami dirinya sendiri ya. Apa kelebihannya, apa potensi yang dimilikinya, apa minatnya, bagaimana bakat yang dimilikinya itu harus kita pahami sendiri. Nah, dengan memahami diri dan kualitas diri merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan mutu kehidupannya. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan kegiatan yang sesuai dengan minat, bakat, keinginan, pasti kita akan menjalaninya dengan rasa yang gembira, rasa bahagia. Beda istilahnya kalau kita menjalani segala sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang kita sukai. Pasti kan bukan terus menjadi ringan, tetapi malah menjadi beban kehidupan. Ya, kalau ada beban kehidupan, terus konsep pikir kita menjadi berlebih. Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya terjadilah timbul kondisi overthinking. Kalau kondisi overthinking itu berkelanjutan, energi yang berada di dalam tubuh kita ini akan terserap secara maksimal. Nah, ketika istilahnya energi dalam tubuh kita terserap, secara otomatis kita tidak akan bisa fokus Auri, ketika ada Auri. bagian-bagian Kau kondisi hela kertas eh, video omnya ya. mohon maaf yang tidak istilahnya tidak berbicara tolong di mute nggih ya. Mbak Maria, ya terima kasih. Jadi ketika kondisi kita overthinking, secara otomatis kita akan menghabiskan energi ke titik fokus yang seharusnya tidak kita perhatikan. Nah, jangan sampai seperti itu, nanti malah bagian kondisi kehidupan kita yang harus mampu diselesaikan, tidak mampu diselesaikan karena kondisi kita yang overthinking tersebut. Nih. Nah, apa itu self concept? Sejauh mana kita harus memahami konsep diri kita? Mari kita belajar bersama. Ini tadi sebenarnya konsep diri itu bagaimana kita mampu mendeskripsikan bahwa siapa saya gitu. Misalkan saya adalah Butina Mawardika gitu nggih, seorang staf pengajar di Universitas Ngudi Waluyo dengan spesifikasi keperawatan maternitas. Misalkan saya di sini diberi kepercayaan untuk menjelaskan tentang konsep diri gitu. Paling tidak istilahnya sedikit banyak bisa menjelaskan siapa saya. Ya, itu. Ya, secara simpelnya seperti itu. Ya. Nah, mengenali diri sendiri itu dengan cara apa? Ya, tadi saya sebutkan bahwa kita memahami adanya kelebihan, lalu kekuatan, hal-hal positif yang kita miliki, serta prestasi yang kita miliki. Nah, di situ ketika sudah tahu kelebihan, kekuatan, juga didukung dengan kita harus mengetahui potensi kita itu berada di mana. Oh, misalkan tadi Mbak Nafila dan Pak Puji ternyata itu sukanya minatnya di bagian perawatan luka. Makanya beliau berdua mengembangkan dirinya dengan melakukan pelatihan perawatan luka. Sehingga ketika kita mampu mengetahui potensi dan minat, ini menjadi sebuah apa namanya suatu kondisi yang menarik ya, terus menjadi opportunity ataupun kesempatan baru begitu Bapak Ibu. Kesempatan baru untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik dari kemarin. Tidak hanya di bidang finansial, tapi paling tidak kita bisa bermanfaat untuk diri kita dan juga keluarga
gitu nggih. Nah, selain kebaikan-kebaikan ataupun kelebihan dalam diri kita juga harus mampu mengenali kekurangan, kelemahan, keterbatasan diri sendiri, dan istilahnya yang cenderung itu pada bagian yang mana. Terkadang kita mampu mengenali kelebihan, tetapi kalau ditanya kamu kekuranganmu apa, istilahnya terkadang tidak mau mengakui. Nah, ketika kita tidak mampu mengenali, boleh kok kita bertanya kepada orang lain, menurut kamu itu saya orangnya seperti apa gitu. Nah, tujuannya untuk apa? Ketika kita mampu mengenali konsep diri menurut versi penilaian diri sendiri dan orang lain, kita bisa memperbaiki, bisa introspeksi terhadap diri kita sendiri sehingga diri kita menjadi pribadi yang lebih baik gitu ya. Nah, itu pemahaman mengenal diri sendiri. Nah, ini definisi secara utuhnya. Konsep diri adalah persepsi atau pandangan dan perasaan kita tentang diri sendiri. Ya, persepsi atau pandangan berarti adalah gambaran diri kita itu seperti apa. Itulah yang namanya konsep diri. Ya, bagaimana caranya kita itu melihat diri kita sendiri sebagai sebuah pribadi yang unik. Artian sebagai pribadi yang unik itu pribadi yang berbeda dengan orang lain. Uniknya apa sih? Menariknya apa sih? Bedanya apa sih dengan orang lain? Sehingga memang kondisi unik ini menjadi daya tarik yang khusus, yang khas. Nah, ya, jadi orang-orang itu jadi tertarik kepada kita sehingga menjalin suatu komitmen untuk menjalani sebuah tujuan bersama sehingga pada akhirnya mendapatkan manfaat bagi diri sendiri ataupun di lingkungan kita. Nah, konsep diri ini secara garis besar itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu. Jadi konsep diri ini ada yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Nah, untuk konsep diri yang bersifat positif, karakteristiknya sebenarnya dua-duanya itu semuanya tidak terus konsep diri positif semuanya baik, konsep diri negatif, tetapi semuanya itu sebenarnya ada kelebihan dan kekurangan, tetapi di sini ketika kita membicarakan tentang konsep diri negatif, dia itu pertimbangan antara kelebihan dan kekurangannya lebih banyak kekurangannya. Coba kita telaah bersama di sini ya. Konsep diri positif, dia itu memiliki karakteristik dia yakin, Bapak Ibu. Yakin akan kemampuannya menyelesaikan masalah. Itu yang pertama, poin yang pertama. Terkadang kita istilahnya ketika ada permasalahan yang berat, ada kata-kata yang menyatakan bahwa saya tidak mampu. Ya, kadang kan ada ungkapan seperti itu. Nah, kita lupa bahwa di atas kita itu ada Tuhan yang Maha Segalanya, Bapak Ibu. Ya, ketika kita di eh, di salah satu permasalahan kita tidak diberi kesempatan untuk up, pasti di kesempatan yang lain kita ditinggikan. Namanya juga manusia ya Bapak Ibu, tidak ada yang sempurna. Jadi istilahnya kita ketika dalam kondisi apapun terima. Nggih, terima walaupun kondisinya tidak menyenangkan, terima, jalani dan syukuri. Istilahnya kan begitu. Ya, lalu merasa setara dengan orang lain. Jangan sekali-kali bahwa oh saya ini itu tidak mampu ini karena kuliah dengan sistem RPL ini saya itu sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak. Kalau dibandingkan dengan orang-orang yang belum nikah dengan istilahnya kesempatan atau waktu yang lebih luang, kayaknya tidak mampu. Jenengan sekarang saat ini diberikan kesempatan dengan waktu ini, itu berarti juga akan dimampukan oleh Tuhan. Jadi harus tanamkan persepsi seperti itu. Lalu menyadari bahwa setiap orang memiliki berbagai perasaan, keinginan, dan perilaku, tidak seluruhnya disetujui oleh masyarakat. Jadi kita harus istilahnya mampu untuk tenggang rasa gitu ya Bapak Ibu. Mampu introspeksi diri tadi sudah saya jelaskan sehingga kita setelah introspeksi diri mampu melakukan adaptasi ketika berada di lingkungan baru.
ya, dan menerima pujian tanpa rasa malu. Istilahnya terima kasih, tapi tidak berlebihan. Kalau kondisi yang berlebihan, konsep diri positif, segala sesuatu yang berlebihan itu juga arahnya pasti negatif. Kalau konsep diri positif yang berlebihan, nanti efeknya ke sikap yang kita kenal dengan narsisme. Ya, narsisme itu dia itu berfokus pada dirinya sendiri, merasa dirinya sendiri paling baik dan tidak peduli dengan orang lain. Ya, 11-12 dengan kondisi egoisentris, Bapak Ibu. Lalu yang berikutnya, konsep diri negatif. Nah, di sini itu dia konsep diri negatif peka terhadap kritikan. Jadi dia itu lebih sensitif ketika dalam menyikapi suatu permasalahan. Nah, di sini saya bilang tadi ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya ketika dalam kondisi yang memang membutuhkan kepekaan tentang istilahnya rasa sayang atau pertolongan kepada orang lain, dia juga peka. Namun ketika ada permasalahan, dia lebih sensitif dibandingkan dengan orang lain. Lalu yang berikutnya responsif terhadap pujian. Pujian itu artian dia itu suka dipuji. Ya, nah itu sifat yang nggak baik sebenarnya ya. Lalu bersikap hiperkritis. Hiperkritis artian apapun akan diomongkan, apapun akan istilahnya jadi bahan untuk bahan gibah istilahnya. Tuh. Lalu merasa tidak disenangi dan diremehkan karena sensitif tadi dan selalu bersikap pesimis. Belum mencoba sudah bilang tidak bisa. Itu adalah karakter pribadi dengan konsep diri yang negatif. Nah, manfaatnya apa ketika kita mampu menguasai diri kita untuk membentuk suatu konsep diri yang positif? Ya, berarti ketika kita memiliki konsep diri positif, secara otomatis pikiran yang kita bentuk adalah pikiran-pikiran yang positif, ya, akan membawa suatu perubahan-perubahan yang positif, gitu. Yang kedua adalah mampu membangun percaya diri kita. Ketika kita tahu kelebihan, kekuatan, pasti akan lebih pede dibandingkan dengan orang-orang yang tidak mampu mengenali dirinya sendiri. Ya. Eh, sebentar, Bapak Ibu. Kok tampilan saya masalah? Jadi besar sekali. Tes. Ya, oke. Selanjutnya ya, kondisi seperti ini akan ketika kita memiliki konsep diri yang positif, kita akan mengubah suatu kondisi krisis menjadi keberuntungan. Artian begini, ketika kondisi kita itu tidak menyenangkan, lalu kita merubah konsep pikir kita, paling tidak ketika kita dikurangi dalam satu hal, kita akan dilebihkan dalam hal yang lain. Jangan sekali-kali ada kata-kata yang menghambat rezeki dari Tuhan untuk mengalir kepada kita, Bapak Ibu. Contohnya seperti kondisi misalkan kita diberikan ujian yang sangat berat, terus tiba-tiba kita bilang, kok saya terus ya yang mengalami kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan seperti ini, begitu. Terus misalkan lagi, kenapa kok harus saya yang mengalami ini? Gitu. Nah, kata-kata yang seperti itu akan menghambat istilahnya rahmat dari yang ada di atas untuk memberikan suatu rezeki dalam bentuk berbeda, Bapak Ibu. Nah, jadi jangan sekali-kali mengatakan sesuatu yang menghambat rezeki tersebut.
Gitu. Nah, dimensi konsep diri di sini adalah yang pertama berawal dari pengetahuan, dari istilahnya berada pada tingkat kognitif, tahapan berpikir kita, gitu ya. Ketika kita sudah mampu menginterpretasikan berbagai kondisi yang kita miliki, secara otomatis akan timbul suatu harapan terhadap diri ini, gitu ya. Oh, saya itu memiliki kekuatan begini, saya punya kelemahan begini, harapan saya, ideal diri saya itu harusnya seperti ini. Misalkan, saya itu mengetahui bahwa diri saya itu seorang ibu rumah tangga dengan misalkan 2 anak dan, sekarang sedang bekerja di salah satu instansi kesehatan, namun saya memiliki peran yang berbeda, yaitu sebagai mahasiswa yang harus menyelesaikan berbagai tanggung jawab dengan berbagai bentuk. Ya, ini kelas RPL ini tugasnya luar biasa Bapak Ibu. Jadi dalam jangka waktu 1 tahun harus menyelesaikan bahkan sampai dengan tahap skripsi Bapak Ibu. Itu cuma 1 tahun. Nah, kadang kan istilahnya harapannya itu ya selesai dalam jangka waktu 1 tahun gitu. Nah, di sini, Bapak Ibu bisa menilai, saya mampu nggak sih untuk menjadi mampu itu bagaimana caranya? Oh, ternyata dengan manajemen waktu yang baik, dengan komunikasi yang baik, ya kan, Bapak Ibu. Komunikasi di sini tidak hanya dengan teman-teman saja, tetapi juga dengan pasangan, dengan anak, dengan orang tua. Kalau tidak bisa memahami kondisi kita, semuanya tidak akan berjalan dengan maksimal. Nah, itulah yang kita kenal dengan dimensi konsep diri, Bapak Ibu. Lalu, kesadaran kita akan self atau diri itu sebenarnya adalah membantu kita yang pertama mengorganisasikan pikiran kita, mengelompokkan pikiran kita, mengelompokkan perasaan kita, serta nanti impact-nya ke arah tindakan-tindakan yang arahnya positif. Ya, lalu memungkinkan kita untuk mengingat masa lalu, artian begini, ketika kita mengingat masa lalu itu dijadikan sebagai latar belakang agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama, Bapak Ibu. Ya, ketika kita tidak melakukan kesalahan yang sama, harapannya eh, pandangan ke depan itu akan istilahnya masa depannya akan lebih indah dan lebih baik. Gitu. Lalu yang berikutnya menilai masa kini serta merencanakan masa depan dan yang terakhir adalah sehingga kita dapat berperilaku secara adaptif atau mampu menyelesaikan atau menyesuaikan diri kita dengan kondisi perubahan-perubahan yang ada. Nah, sebenarnya apa saja sih yang menentukan pembentukan konsep diri kita gitu ya? Yang pertama adalah peran yang kita mainkan. Peran itu ya tadi, peran kita itu yang pertama sebagai mahasiswa RPL, berarti istilahnya dengan kondisi pembelajaran secara daring yang mungkin terkadang sedikit banyak susah dipahami karena tidak berpapasan langsung begitu, ya kurang jelas terkadang atau bahkan itu malah menjadi suatu kesempatan karena saya bekerja, jadi bekerja sambil kuliahnya itu tidak ribet gitu karena ada sistem daring ini gitu ya. Terus peran saya harus menyelesaikan tugas saya sebagai tenaga kesehatan, peran saya di rumah sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga. Nah, peran tersebut itu membentuk diri kita menjadi pribadi yang dengan banyak beban ini, menyikapinya bagaimana? Apakah ke arah positif atau ke arah negatif? Lalu, perbandingan dengan orang lain, tadi ketika dibandingkan dengan, mahasiswa-mahasiswa yang masih single, belum banyak bebannya gitu ya, itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap konsep diri kita. Lalu pengalaman kesuksesan dan kegagalan. Ketika sukses, pasti kita semangatnya luar biasa. Namun ketika kita mengalami kegagalan, kemampuan untuk apa ya, bangkit lagi, kembali lagi, itu sangat susah Bapak Ibu. Nah, namun ketika kita istilahnya mampu mengalahkan kondisi tersebut, akan muncul suatu apa ya, berkah dari situ.
sehingga itu tidak disangka-sangka dibandingkan yang sebelumnya. Nah, ini jadi challenging gitu ya. Kesempatan yang istilahnya menjadi suatu pertimbangan dalam pikiran kita gitu. Lalu depresi dan overthinking ya. Lalu kemampuan mempersepsikan diri, dia itu kemampuan mempersepsikan diri selalu ke arah positif atau negatif. Lalu penilaian orang lain, nah misalkan orang tua mengatakan bahwa anaknya itu pinter. Teman-teman juga mengatakan bahwa dia pinter karena ketika mengerjakan tugas, dia ngasih jawaban atau membantu temannya yang tidak mampu mengerjakan, sehingga istilahnya selain pinter, dia itu low profile. Terus di masyarakat, ternyata kemampuannya untuk public speaking bagus. Ya, nah dari omongan-omongan orang lain ini, dari penilaian orang lain ini, baik dari orang tua, teman, maupun masyarakat, itu ketika ditarik kesimpulan mendeskripsikan bahwa dia itu pintar. Tuh, ya. Lalu nilai-nilai budaya itu biasanya erat kaitannya dengan sopan santun. Terkadang istilahnya sopannya di sini dengan di daerah lain itu berbeda gitu. Nah, itu ketika persepsi yang terbentuk berbeda itu harus dijelaskan karena akan terbentuk suatu konsep yang berbeda ketika kita memberikan penilaian yang berbeda. Lalu interaksi dengan orang lain. Ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang insya Allah selalu berpikiran positif gitu, pasti kita akan berimbas. Berbeda dengan orang-orang yang berpikirannya kebalikan. Nah, yang selanjutnya, yang faktor yang mempengaruhi konsep diri, ya, Bapak Ibu, di sini hasil dari proses belajar tidak dibawa sejak lahir. Artian, seorang anak itu dilahirkan, sebenarnya itu berasal dari, sebenarnya dia itu sangat polos. Ketika dia memiliki sifat yang sensitif, ketika dia memiliki sifat yang tanggung jawab, ketika dia memiliki sifat yang sabar, sebenarnya perlu disadari itu banyak sekali pengaruh dari pola asuh orang tua, Bapak Ibu. Ya, ketika pola asuh yang dibentuk itu dari orang tua yang memiliki pola asuh demokratis, artinya demokratis adalah orang tua akan menanyakan kemauan anak, tetapi terus tidak melepaskan, tidak terus artian tidak langsung menuruti keinginannya, tetapi orang tua akan memberikan gambaran. Ketika kamu memilih keputusan A, kondisi di depannya itu baiknya seperti ini, buruknya seperti ini. Namun keputusan terakhir harus tetap di tangan anak. Ya, karena masa depan kita ya yang menentukan kita sendiri. Kita harus tanamkan itu sejak dini. Jadi pribadi yang timbul itu menjadi pribadi yang berkarakter, gitu Bapak Ibu. Beda lagi dengan pribadi dengan orang tua yang notabene orang tuanya itu diktator, inginnya itu diturutin. Ya, ketika hanya ingin diturutin secara otomatis dia akan menahan, ya, menahan di dalam hati keinginannya tidak sesuai dengan minatnya, jadinya apa? Jadinya yang dijalani juga setengah hati. Ya, tidak akan selesai Bapak Ibu. Gitu. Itu adalah salah satu contoh hasil dari proses belajar yang dibentuk sejak lahir. Lalu bentuk tubuh kaitannya sama cacat tubuh ya pasti kalau misalkan kondisi dengan cacat tubuh pasti akan mengalami harga diri yang lebih rendah dibandingkan dengan eh, seseorang yang tidak memiliki cacat tubuh. Namun kecuali dengan seseorang yang memiliki konsep diri yang positif gitu. Misalkan seperti penyanyi Putri Aryani, dia memiliki keterbatasan terkait penglihatan. Tetapi harga dirinya meningkat karena kenapa? Orang tuanya mampu memunculkan kelebihan, membantu memunculkan kelebihannya dia dalam bentuk yang lain, sehingga dia mampu untuk menunjukkan, membuktikan kepada orang lain bahwa dia itu pribadi yang memiliki konsep diri yang positif. Gitu. Lalu pakaian,
nama, julukan. Nah, kaitannya dengan pakaian pasti kan first impression kita kepada teman-teman kita pasti dari pakaiannya ya. Sebelum teman-teman kita itu ngomong atau istilahnya mengutarakan pendapat pasti dari pakaiannya. Dia rapi enggak? Dia istilahnya ketika rapi pasti konsep diri yang terbentuk akan positif gitu. Terus contohnya lagi nama dan julukan. Ya, nama dan julukan di sini saya pernah punya teman yang satu angkatan juga ya, memang namanya itu mohon maaf sekali di sini itu dia itu memiliki nama dia tidak tahu artinya sebelum masuk ke keperawatan. Jadi namanya itu Mari Onani. Begitu Bapak Ibu. Kalau dipahami bersama Mari Onani kan orang-orang awam kan pasti taunya eh, ya melakukan tindakan untuk memuaskan seksual secara sendiri, begitu kan Bapak Ibu. Tapi dia tidak tahu. Dia juga santai saja ketika dipanggil nama panggilannya siapa? Mario katanya. Tapi kan ketika kok namanya seperti ini ya, julukannya seperti ini ya. Ketika sudah tahu dia terus jadi agak minder Bapak Ibu. Nah, itu contohnya. Lalu intelijensia, ya intelijensia kaitannya dengan kecerdasan. Seseorang dengan kecerdasan yang lebih dari yang lain pasti memiliki harga diri yang lebih tinggi. Begitu pula dengan cita-cita. Cita-cita ketika kita memiliki cita-cita yang memang sangat diinginkan, pasti kita mempunyai suatu effort ataupun kemampuan untuk merengkuhnya juga lebih dibandingkan yang biasa saja. Ya, emosi kaitannya dengan kontrol pikir yang berada di lobus kita, di otak kita. Lalu status sosial kaitannya dengan ekonomi, ini sangat istilahnya sangat berpengaruh terkait konsep diri seseorang. Ya, sebagai contohnya slide berikut, bagaimana konsep diri terbentuk tadi? Saya pintar. Saya pintar itu berasal dari kata-kata guru, karena mungkin ketika diberikan pertanyaan rangsangan, beliaunya bisa mengutarakan secara lugas, ya. Lalu misalkan kata orang tuanya memahami bahwa mungkin dia rajin, terus mampu mengorganisasikan istilahnya segala perilakunya, begitu. Lalu kata temannya, dia pintar karena istilahnya menjadi sumber informasi ketika teman-temannya tidak tahu. Terus bukti nyatanya nilainya bagus. Jadi dari berbagai persepsi yang terbentuk, kita ambil kesimpulan bahwa pribadi ini menjadi pribadi yang pintar. Gitu. Itulah proses pembentukan konsep diri. Nah, untuk komponen konsep diri, di sini Bapak Ibu, jadi ini yang perlu dipahami, komponen konsep diri itu ada 5 macam. Yang pertama adalah citra diri, ya. Citra diri itu masih berada dalam ranah kognitif atau dalam ranah berpikir, gitu. Bagaimana caranya mengelola pikiran kita tadi. Lalu yang kedua adalah harga diri. Untuk harga diri ini kaitannya dengan komponen afektif ataupun sikap. Ya, ketika kita istilahnya mengelola sikap, pasti impact-nya akan timbul pada perilaku kita. Lalu ada identitas diri, peran diri, dan ideal diri. Perlu kita pahami bersama ini satu persatu. Nah, yang pertama adalah citra diri. Nah, citra diri kalau di slide disebutkan bahwa citra diri ini merupakan persepsi seseorang mengenai keberadaan fisik dan karakteristiknya seperti kejujuran dan sebagainya sampai ke titik yaitu mampu memiliki kreasinya, mengenali kreasi-kreasinya. Kalau saya simpulkan, pemahaman tentang citra diri adalah kemampuan seseorang dalam dalam mempersepsikan, ya, menggambarkan, mendeskripsikan dirinya sendiri, ya, saat
ini, kata kuncinya adalah saat ini, menurut penilaian dirinya sendiri dan orang lain. Saya ulang, jadi citra diri adalah kemampuan untuk mempersepsikan, menggambarkan, mendeskripsikan dirinya sendiri oleh individu tersebut dan orang lain saat ini. Ya, saat ini jadi gambaran dirinya itu saat ini seperti apa? Itulah yang namanya citra diri. Ya, di situ aspeknya ada sikap, penerimaan, kesadaran, dan tindakan. Yang kedua itu adalah harga diri. Harga diri itu merupakan kompilasi ya atau kita kenal dengan nama lainnya adalah self esteem ya. Ya. Sebenarnya di sini itu adalah bagaimana seseorang mampu mengevaluasi dirinya secara keseluruhan. Nah, caranya mengevaluasi bagaimana? Ya kita mengkomparkan ya, menggabungkan bagaimana istilahnya ketika kita istilahnya membandingkan Bapak Ibu. Mohon maaf, membandingkan antara kepercayaan diri yang kita miliki, ya, kepercayaan diri yang kita miliki dengan ideal diri kita, ya. Saya ini pede enggak? Nah, kita menilai pede atau enggak ya, oh seharusnya itu saya menjadi pribadi yang seperti apa, idealnya seperti apa, penghormatan dirinya seperti apa, gitu. Nah, ketika jarak antara rasa percaya diri dengan ideal diri ini terlalu jauh, maka akan terbentuk suatu harga diri rendah. Namun, kebalikan, kalau semakin dekat rasa percaya diri dengan ideal diri atau penghormatan diri seseorang, maka akan timbul suatu yang kita kenal dengan harga diri yang tinggi. Nah, untuk harga diri yang tinggi, biasanya karakter seseorang itu cenderung dia lebih semangat, lebih produktif, pede ya. Ya intinya dia selalu memiliki pikiran positif. Nah, Nah, manfaatnya apa ketika seseorang memiliki harga diri yang tinggi? Ya, dia banyak memiliki suatu inisiatif ya, inisiatif untuk menyelesaikan permasalahan. Misalkan cara A nggak bisa terselesaikan, oh dia punya istilahnya action di cara B. Ya, itu banyak istilahnya banyak cara yang dia miliki untuk menyelesaikan masalah. Terus dia itu memiliki kemampuan untuk defense. Defense artinya adalah kemampuan bertahan dengan kondisi yang tidak menyenangkan gitu. Dan merubah kondisi yang tidak menyenangkan tersebut menjadi kondisi yang istilahnya ke arah keberuntungan. Nah, begitu Bapak Ibu. Lalu jelas ketika kita sudah bisa mengontrol diri kita, pasti diri kita akan selalu merasa senang. Nah, namun, ketika istilahnya harga diri yang tinggi itu berlebih, akan timbul suatu masalah yang kita kenal dengan narsisme. Nah, tadi sudah saya singgung sedikit bahwa orang yang narsis itu ya memiliki harga diri yang tinggi, tetapi di saat yang sama mereka tidak peduli, tidak peka terhadap kesusahan orang lain. Ya, istilahnya di sini adalah egois tadi. Tuh. Eh, lalu, sedangkan dengan harga diri yang rendah, di sini memiliki eh, karakteristik yang pertama keterampilan sosial untuk bersosialisasinya kurang. Sehingga ketika tidak mampu untuk berinteraksi sosial, terkadang teman-temannya juga sedikit. Nah, kalau teman-temannya sedikit, padahal ketika ada masalah pasti kan kita dibantu sama teman, gitu kan. Nah, kalau teman-temannya sedikit, permasalahannya juga susah untuk tertangani. Bahkan kalau tidak punya teman, dia selalu merasa kesepian.
Nah, ketika kesepian itu berlanjut dan berlanjut, terus pikiran-pikiran negatif berkembang dalam otak kita tidak bisa istilahnya mengorganisir pikiran-pikiran kita, apa yang terjadi? Sampai pada tahap depresi, Bapak Ibu. Kalau sudah depresi, performa yang ditampilkan ketika kita lihat pasti juga sudah sangat buruk. Bahkan kalau tidak tertangani sampai ke tahap isolasi sosial ataupun gangguan jiwa. Gitu ya. Tuh. Itu adalah berbagai masalah dengan harga diri rendah, jadi kita harus bisa mengantisipasi. Nah, di sini ketika harga diri rendah, pasti seseorang itu kan pribadinya naik turun ya Bapak Ibu. Ketika naik turun, ketika kita mampu istilahnya mengolah hati kita, mengolah pikiran kita, mengubah hal yang sifatnya negatif menjadi positif, konsep diri kita juga pasti arahnya ke konsep diri positif. Sehingga akhirnya kita mampu membuktikan, ya. Membuktikan itu artinya di sini mampu untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa saya mampu untuk melewati ini, ya. Artian dia mampu untuk melakukan suatu aktualisasi diri, Bapak Ibu. Namun ketika harga diri rendah tetapi tidak mampu untuk mengorganisasi pikirannya, ya terjadi kekacauan identitas, bahkan sampai ke depresi, isolasi sosial, atau sering kita kenal dengan depersonalisasi. Gitu. Nah, itu adalah pemahaman terkait citra diri dan harga diri. Yang berikutnya adalah ideal diri. Ideal diri di sini adalah kalau tadi citra diri itu persepsi diri saat ini yang dinilai oleh diri sendiri dan orang lain, tapi kalau ideal diri itu sebenarnya adalah sebaiknya saya itu menjadi pribadi yang seperti apa. Ideal diri itu kaitannya dengan harapan, cita-cita, ya. Nah, sedikit banyak ketika istilahnya membicarakan tentang ideal diri, ini dipengaruhi oleh orang-orang terdekat, ya, dengan dirinya yang memberikan tidak hanya harapan tetapi juga tuntutan. Biasanya kalau pada mahasiswa tuntutannya lulus tepat waktu, gitu ya, 3,5 tahun kalau bisa. Tapi terkadang mereka tidak memperhatikan kemampuan mahasiswanya. Atau misalkan tuntutan, misalkan seseorang dituntut untuk kuliah di jurusan yang notabene kita kenal agak harus memiliki suatu keuletan yang tinggi. Tapi si anak itu tidak ulet, tapi terampil. Dia tidak mampu istilahnya mengenali dirinya gitu. Tapi karena tuntutan dari orang tua berarti dia dituntut agar bisa merengkuh itu. Itu adalah ideal diri. Jadi harapan atau cita-cita yang ditimbulkan itu seperti apa? Itu adalah ideal diri. Yang berikutnya adalah peran diri, Bapak Ibu. Peran diri, jadi serangkaian pola, sikap, dan fungsi seseorang yang dijalani saat ini. Saat ini saya menjalani sebagai perawat dengan karakteristik seperti apa? Itu berperan, melakoni kondisinya dalam kondisi apa saat ini? Itu adalah peran diri. Nah, kalau identitas diri itu di sini dibicarakan sebagai kesadaran tentang dirinya sendiri yang dimiliki seseorang dari hasil observasi dan penilaian dirinya. Ini sebenarnya kalau tidak bisa mempersepsikan hampir sama dengan citra diri. Namun di identitas diri ini langsung mengatakan bahwa misalkan saya ini eh, bernama Ibu Christine gitu ya, dengan usia misalkan 37 tahun, berasal dari Puskesmas Argomulyo gitu ya, Argomulya misalkan. Saya mempunyai 3 orang anak begitu ya, misalkan ya, saya juga kurang paham ya kondisi Bu Christine dengan kondisi istilahnya anak-anak saya juga sedang kuliah dan sebagainya. Nah, itu identitas diri.
Ya, identitas ya yang mencerminkan kondisi kita, tetapi yang melekat, yang terlihat. Kan nggak akan dimiliki, misalkan kalau sikap sabar itu kan pasti, misalkan Bu Musriyah dan Bu Christine juga bisa sama-sama. Tapi kalau yang namanya Christine dari PKM Arga Mulya, ya cuma satu, gitu. Misalkan Pak Dono, ya Pak Dono Sugroho itu istilahnya dari mana Pak Dono? Pak Dono dari mana? Di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Pangkalan Ibu. Pangkalan Bun juga. Misalkan Nggih. Pak Dono saya perawat dari Pangkalan Bun, Pak Dono Sugroho. Pak Dono Sugroho ya cuma satu itu. Tapi kalau misalkan citra diri, saya itu seorang perawat yang memiliki karakteristik yang sabar, ulet, dan sebagainya, itu adalah citra. Tapi kalau identitas ya memang benar-benar menciptakan identitas jenengan masing-masing. Ya. Ini contohnya tadi sudah beberapa sudah saya jelaskan. Nah, di sini kita akan membicarakan terkait teori Johari Windows ya. Mungkin kemarin waktu istilahnya proses pembelajaran sebelumnya sudah sering dibahas bahwa menurut Johari Windows itu kan jendela. Ya. Nah, yang menemukan adalah Johari. Sebenarnya pribadi kita dibagi menjadi 4 jendela. Nah, kalau dibaca seperti ini, diri terbuka. Diri terbuka itu diketahui oleh diri sendiri dan orang lain. Ini kalau kita kenal itu orang yang sifatnya ekstrovert, Bapak Ibu. Terbuka. Ya. Nah, lawannya dari diri terbuka itu diri yang gelap. Tidak diketahui diri sendiri maupun orang lain. Itu introvert. Lah, lalu keduanya yang itu maksudnya ke dalam kategori extrovert atau introvert, ya. Nah, pada kategori diri yang buta, ya, di sini kan diri yang buta tidak diketahui diri sendiri, tapi diketahui orang lain. Contohnya tadi, ketika saya tanya, misalkan Pak Kristo itu eh, orangnya seperti apa? Saya nggak tahu, Bu. Saya nggak paham. Terus Pak Kristo bertanya kepada temannya, menurut kamu saya orangnya seperti apa sih? Lalu temannya mendeskripsikan diri Pak Kristo ini. Nah, itu adalah diri yang buta. Tuh. Nah, kalau yang satunya lagi diri tersembunyi, diketahui diri sendiri tapi tidak diketahui orang lain. Ini pemahaman seperti ini seperti apa? Nah, contohnya, ketika kita lihat pribadinya sangat ceria Bapak Ibu. Ya, sangat ceria, dia selalu open, ketika istilahnya dimintain bantuan juga open, diajak ngobrol juga asik. Tetapi ketika istilahnya mempunyai masalah, dia sangat tertutup. Dia tidak ingin orang lain tahu bahwa kondisinya dalam suatu kesusahan. Dia tidak ingin mengetahui bahwa dia melakukan kesalahan. Nah, itu tidak diketahui oleh orang lain. Atau sering disebut dengan diri tersembunyi atau rahasia. Nah, diri buta atau diri tersembunyi ini sering disebut dengan pribadi yang ambivalent. Ya, ambivalent adalah diri yang buta dan diri tersembunyi. Kalau yang terbuka itu masuknya ekstrovert, kalau yang gelap masuknya introvert. Tuh. Nah, ini gambarannya. Oh, gambarannya secara kasat mata sebenarnya kalau misalkan jendela yang nomor 4 yang lebih besar dalam diri kita, ya berarti kita masuk dalam kategori introvert. Sepertinya terbuka, seperti gambaran ini. Sepertinya ceria, tapi tertutup. Tapi kalau yang nomor 1, dia lebih explore. Tuh, Bapak Ibu. Ini adalah pemahaman yang tadi. Lalu kalau misalkan nih ya, kalau misalkan istilahnya kita penuh dengan pasti seorang ada kelebihan dan kekurangan. Apa yang saya lakukan jika saya itu memiliki kekurangan gitu. Nah, ketika memiliki kekurangan, kita setelah mengenal konsep diri dan harga diri, mari kita perhatikan perjalanan hidup Anda.
Nah, coba dilihat di sini, apakah Anda merasa mampu mengendalikan nasib Anda sendiri? Kemarin ada salah satu mahasiswa RPL begitu, dia sharing kepada saya, Bu, saya sepertinya sudah lewat, berarti sudah masuk CAU kedua. Beliau sharing kepada saya, sepertinya saya tidak mampu, Bu. Begitu. Kenapa tidak mampu? Kondisinya anak saya sakit, terus anak saya juga membutuhkan perhatian saya, terus tanggung jawab saya di pekerjaan juga harus diselesaikan dengan penuh deadline, lalu tugas dan tanggung jawab saya sebagai mahasiswa juga penuh dengan tuntutan, apalagi di-compare dengan tugas akhir, Bu. Waktu itu curhat seperti itu. Nah, lah, kalau misalkan kondisi jenengan itu sekarang seperti ini, ya ini sebenarnya challenging Bapak Ibu. Mampu nggak? Kalau mampu, ya selesai. Kalau nggak mampu dan menyerah, ya nggak selesai. Saya akui kelas RPL itu berat. Karena kenapa berat? Ya, yang harusnya ditempuh kalau regular transfer harusnya 2 tahun, ini cuma setahun. Ya, kalau istilahnya di semester 2 itu kuliahnya di semester 3 ya kalau 2 tahun itu regular transfer itu biasanya fokus hanya skripsi, jenengan-jenengan di sini sudah fokus skripsi dari sekarang ketika berjubel dengan tugas kuliah yang luar biasa, ya, yang luar biasa. Terus yang lain adalah tanggung jawab jenengan di kantor, apalagi kalau teman-teman tidak bisa memahami kondisinya jenengan, ya sudah, yaitu istilahnya konsekuensimu, gitu. Kadang kan ada ya teman yang seperti itu akan sangat berat. Nah, tapi ya sekali lagi saya bilang ini challenging Bapak Ibu. Ya, kita harus mampu mengolah pikiran dan perilaku kita agar kita mampu menyelesaikan tantangan ini. Oke. Nah, memahami hal ini berarti kita harus mampu mengidentifikasi di pusat kendali kita, di otak kita, di locus of control kita gitu. Ya. Nah, apa yang dimaksud dengan pusat kendali gitu ya? Pusat kendali ini sebenarnya menentukan sejauh mana orang itu merasa hasil sebagai suatu yang dikendalikan secara internal. Oh, hasilnya nanti kalau saya bisa sukses, saya S1-nya bisa 1 tahun loh, gitu. Walaupun prosesnya memang begitu berliku, gitu. Tapi saya ngirit umur loh, ngirit dana loh. Oh, di sini saya itu kalau misalkan RPL saya dibiayai misalkan. Tapi kalau saya regular transfer nggak dibiayai. Oh, berarti bebas dana. Nah, itu istilahnya harus mampu mengendalikan atau mengidentifikasikan pusat kendali itu seperti itu. Nah, pusat kendali itu sering kita kenal dengan appreciative inquiry, Bapak Ibu. Atau AI, ya. Nah, di sini istilahnya merupakan suatu proses yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk berubah secara positif secara pola pikir dan produktif secara perilaku. Nah, syarat umumnya selalu berpikiran dan menggunakan kalimat positif. Nah, appreciative inquiry di sini itu terdiri dari appreciative dan inquiry. Nah, kalau apresiatif itu bagaimana cara kita istilahnya menggambarkan diri kita, ya, mengenali diri kita, menghargai kekuatan, kesuksesan, dan potensi diri kita. Tetapi kalau inquiry itu dengan bertanya. Jadi penilaian dari orang lain itu namanya inquiry. Setelah kita mengumpulkan berbagai istilahnya informasi dari diri kita, nah ini nanti akan dibentuk sebuah siklus ya. Nah, sebuah siklus seperti ini ya, siklusnya namanya 4D. 4D AE gitu ya. Yang pertama adalah siklus itu dimulai dari pengumpulan tadi berbagai potensi, minat, kekuatan itu kita kumpulkan atau sering kita kenal dengan fase discovery gitu.
Nah, ketika kita sudah mengumpulkan, mengorganisasikan, kita menentukan dream kita, menentukan mimpi kita, menentukan ideal diri kita seperti apa. Kalau sudah ada dream atau ideal diri, nanti akan terbentuk suatu desain atau cara. Oh, gini loh caranya. Saya itu RPL, terus daring. Oh, cara yang saya lakukan itu harusnya ini. Jadi mendesain, ya, merumuskan cara, gitu. Ketika sudah ketemu rumus caranya, baru kita menuju ke perjalanannya, menjalaninya, atau sering kita kenal dengan fase destination. Tuh. Itu adalah berbagai siklus 4D yang dibentuk dalam mengatasi konsep diri. Nah, sampai sini ada yang mau didiskusikan, Bapak Ibu? Ada Bu, Siapa ini? Nggak terlihat di saya. saya Bu. Oh, Mbak Anggi. Ya, Ya, monggo Mbak Anggi. ya. Pertanyaan saya mungkin simpel ya Bu ya. Ya. Apa yang harus kita lakukan agar bisa memiliki konsep diri yang positif atau agar tidak memiliki konsep diri yang negatif begitu loh. Oke. Oke. Ya, hati-hati. Ya, pertanyaannya simpel gitu ya. Sebenarnya sedikit banyak sudah saya jelaskan ya. Bagaimana kita mampu melihat konsep diri yang positif dan tidak memiliki konsep diri yang negatif gitu ya, Mbak Anggi. Iya Bu. Iya. Oke. Sebelum saya jawab dan saya simpulkan, mungkin saya tutup dulu slide-nya biar lebih kelihatan. Maaf. Ya, oke. Mungkin dari Bapak Ibu di sini ada yang mau mengutarakan pendapatnya? Pertanyaan dari Mbak Anggi tadi, kira-kira apa kelebihan dan apa yang harus kita lakukan sehingga terbentuk suatu konsep diri yang positif? Sedikit aja Bu ya. Iya, Pak Ahmad. Iya. Pak Ahmad Tahrir. Dari mana Pak Ahmad? Saya asal dari Cilacap, tinggal di Bekasi, tugas di Papua. Ini Papua di mana Pak Ahmad? Di Freeport. Freeport. Bukan. Freeport. Oh, di Freeport, betul. Nah, perjalanannya dari kota ke kota ya. Sebenarnya sudah lumayan itu di Freeport ya, Pak Ahmad. Monggo Pak Ahmad. Ya, untuk meningkatkan konsep diri positif, Suaranya banyak belajar, banyak dan kita dari audio ini meningkatkan kompetensi kita melakukan luas maksudnya suaranya nggak jelas Pak Ahmad. Atau di tempat saya saja Pak Ahmad. Teman-teman yang lain suaranya jelas nggak? Pecah Bu. Putus-putus. Ya. Iya, Putus-putus Bu, selamat sore. Sore Pak Francisco. Suaranya putus-putus Pak Ahmad. Putus, pecah-pecah Bu. Ya, sinyalnya kurang bagus. Iya. Mungkin yang lain. Saya tuh sedikit mendengar belajar gitu. Setelah kata-kata belajar itu kayak hilang gitu loh. Kata-katanya itu. Saya coba ya Bu. Iya, Bu. Siapa tadi?
dengan Roshayani, Ibu. Oh ya, monggo, Bu Roshayani. Ada beberapa langkah yang diambil untuk memiliki konsep diri yang positif. Itu berpikiran objektif dengan mengenali diri sendiri dan menghargai diri sendiri, tidak memusuhi diri sendiri atau berpikir positif dan rasional. Itu, Bu. Oke, intinya berpikiran objektif dan rasional. Begitu nggih, Bu Rosyani. Ini Pak Ahmad akhirnya menuliskan pesan karena suaranya tidak tersampai. Banyak belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sehingga percaya diri akan meningkat. Betul, ya. Antara Pak Ahmad dengan Bu Roshayani ini sama-sama istilahnya sebagai usaha untuk meningkatkan kemampuan diri untuk membentuk suatu konsep diri yang positif. Intinya sebenarnya Mbak Anggi, kita mampu mengenali diri kita sendiri, Mbak Anggi. Ya, artian mengenali diri sendiri itu mampu mengenali kelebihan dan kekurangan, Mbak Anggi. Ya, ketika sudah kelebihan itu artinya berarti potensinya seperti apa, minatnya seperti apa, kekuatannya di mana, terus prestasi yang dimiliki di mana, itu kelebihan-kelebihan. Ya, kalau sudah istilahnya banyak kelebihan, oh berarti saya itu tadi sudah saya contohkan, misalkan Pak Puji tadi ya, sebenarnya kelebihan saya itu minat saya itu di keperawatan, istilahnya kaitannya dengan yang bersifat home care atau perawatan luka. Berarti saya itu fokusnya ke situ, gitu. Ketika istilahnya sudah menggeluti segala sesuatu yang sesuai dengan minat, sesuai dengan potensi, sesuai dengan kekuatan, sesuai dengan prestasi yang dimiliki, akan terbentuk konsep diri misalkan saya ini adalah perawat dengan pribadi yang terampil, tapi di bidang perawatan luka. Nah, itu terbentuk konsep diri positif. Begitu. Nah, namun kalau istilahnya selain kelebihan, juga ada kekurangan. Kekurangannya saya itu, misalkan sekarang baru menjalani RPL, ya, yang sering dikeluhkan di kelas RPL ini kaitannya sama skripsi, Bapak Ibu. Saya sudah lama sekali nggak mengerjakan skripsi, terus tiba-tiba sekarang dituntut untuk mampu memahami skripsi, misalkan. Ya, saya nggak pernah itu istilahnya memahami tentang bagaimana metodologi penelitian, baru belajar sekarang. Itu pun seharusnya butuh proses dalam pembelajaran ini. Nah, caranya gimana? Selain dari pembelajaran online, terkadang kita harus memahami ya, kalau disimpulkan dari jawabannya Pak Ahmad, kita harus meningkatkan kemampuan kita ya dengan belajar istilahnya mau untuk atau menjadikan sebuah motivasi untuk mempelajari hal yang baru tadi sehingga kekurangan yang kita miliki bisa dirubah menjadi kelebihan. Ya, sehingga konsep diri yang negatif tadi tidak terbentuk karena kita mau berubah, Mbak Anggi. Mau berubah menjadi hal yang positif. Begitu Mbak Anggi. Bisa diterima? Mbak Wulandari. Iya, Bu. Tapi apa misalkan tadi kan apa yang dikatakan Pak Ahmad sama Bu Rosa mengembangkan diri, belajar gitu kan ya, Bu. Cuman kalau saat dalam keadaan tadi kan ada ya dalam keadaan kekurangan, keterbatasan, mungkin kata yang lebih ini ketidakberdayaan gitu, Bu. Apakah bisa dia untuk apakah harus belajar? Ya. Ya.
cara untuk mengatasi itu. Jadi ada satu cerita ya, pengalaman ini. Saya menjadi dosen PA. Ya, ini kaitannya dengan kekurangan, terus ketidakberdayaan. Jadi dia itu, mohon maaf, orang tuanya, bapaknya sedang sakit. Ibunya adalah seorang asisten rumah tangga. Memang untuk biaya sekolah itu sangat minim, Bapak Ibu. Terus dia itu di semester 1 dia tidak pakai hijab karena non-muslim, rambutnya panjang waktu itu. Terus dia pakai kacamata. Di semester 2 dia minta izin cuti off kuliah. Saya tanya, kenapa kok cuti? Kenapa kok off? Karena saya tidak mampu, Bu. Karena orang tua tidak mampu untuk membiayai. Tuh. Sebenarnya harusnya sudah difikirkan ya, istilahnya untuk keberlanjutan proses pembelajaran itu seperti apa. Tapi motivasinya luar biasa, Bu. Jadi kaitannya dengan ketidakberdayaan itu dia merubah konsep pikirnya. Ya, merubah konsep pikirnya gimana caranya walaupun saya itu anak dari seorang asisten rumah tangga tapi bisa kuliah di keperawatan. Nah, terus di semester 3 itu saya kaget. Kagetnya kenapa? Dia datang untuk melanjutkan kuliahnya tapi dengan penampilan berbeda. Nah, ini defense-nya dia, kemampuan untuk bertahannya dia. Artian penampilan yang berbeda itu dari yang rambutnya panjang, dia dipotong menyerupai lelaki. Dia istilahnya potongnya juga kayak potongan laki-laki, terus anting-antingnya diambil, terus dia menyamarkan dirinya seperti laki-laki, tapi saya kenali bahwa pribadinya sebenarnya pribadi perempuan, tetapi hanya citra yang dibentuk itu seperti laki-laki. Saya tanya, kenapa kok kamu berubah menjadi seperti ini, Mbak? Saya berusaha untuk mengcover biaya yang tidak mampu dipenuhi oleh orang tua saya. Terus saya tanya lagi, apa kaitannya sama penampilannya jenengan sekarang? Saya bertanya seperti itu. Jawabnya dia, saya sekarang kalau malam itu jadi supir ojol, Bu. Begitu. Nah, karena saya itu perempuan, untuk perlindungan diri saya membuat diri saya seperti laki-laki agar tidak digoda oleh penumpang. Nah, itu salah satu bentuk defense dan kemampuan berpikir yang menurut saya luar biasa. Begitu. Itu contoh kecil, Bu. Mbak Anggi istilahnya. Iya, Bisa dipahami. Jadi istilahnya tidak semuanya ya, memang pasti semuanya membutuhkan uang. Tetapi ketika kita mempunyai konsep pikir yang inisiatif tadi ya, seseorang dengan konsep diri yang positif pasti memiliki inisiatif yang berlebih untuk menyelesaikan masalah. Jadi ada cara lain yang dia pikirkan. Itu contohnya. Begitu Mbak Anggi. iya Bu. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama Mbak Anggi. Ada lagi, Bapak Ibu? Kemarin ketika Bu Wanti, ada tugas nggak Bapak Ibu? Belum. Oh, belum. Ya, oke. Kebanyakan tugas, lupa yang mana. Tadi sebenarnya di slide saya terakhir ada tugas sih sebenarnya. Tapi saya skip dulu untuk kelas RPL gitu ya. Terima kasih. Bonusnya. Tapi untuk kelas reguler saya lanjutkan. Gitu. Ada lagi? Oke, sambil menunggu pertanyaan, saya izin bertanya dulu. Bapak Ibu di sini komtingnya siapa, nggih? Ketua kelasnya? Mbak Bella, Bu. Mbak Bella. Mbak Bella. Mbak Bella yang mana ya? Mana Mbak Bella ya? Mbak Bella. Ada nggak nih Mbak Ayo, Bella? Ibu. Ada, Suaranya Bu. kecil sekali. Mbak Bella coba di on kameranya. Baik, Bu. Sebentar.
Mbak Bella. Oke. Ya, Mbak Bella dari mana, Mbak Bella? Saya tinggalnya di Ungaran. Oh, terus orang Ungaran. Ungarannya mana, Mbak Bella? Ungarannya Nyatnyono, tahu enggak, Bu? Nyatnyono itu tetangganya Bu Trima. Berarti kenal sama Bu Trima? Iya, tahu. Satu Oh iya. desa. Satu desa tetangganya, Iya. makanya disuruh jadi komting ya. Ada yang sebentar. Oh gitu, oke. Mbak Bella dan teman-teman sekalian sudah diperkenalkan dengan sistem pembelajaran online yang dipakai Ngudi Waluyo. Belum, Bu, Yang sebenarnya. selain Zoom, selain Google Meet yang memang original milik dari Ngudi Waluyo belum? Belum, Bu. Belum. Ketika pengenalan kampus dulu belum? Belum ya? Belum, Bu. Oke. Nah, ini saya itu kemarin diberikan informasi oleh Bu Umi Aniroh selaku Ketua Program Studi untuk membimbing Bapak Ibu sekalian untuk eh, memiliki akun di sistem pembelajaran online Ngudi Waluyo, Bapak Ibu. Jadi nanti saya mohon izin saya kirimkan link nggih Bapak Ibu nggih ke Mbak Sipen saja. Coba sebentar, linknya itu tadi sebentar, Anggi. Nah, Mbak Anggi, saya punyanya nomornya Mbak Anggi. Tolong dibuka nomornya Mbak Anggi nggih. WA-nya nggih, Mbak Anggi. Ya udah, Bu. Sudah, itu Oke. ada link yang saya share. Tolong di-share di grup karena linknya masih di HP saya. Ya, Begitu, sudah, Bu. nggih. Tolong di-share di grup. Oke. Nanti setelah itu dibuka, coba bareng-bareng aja, bareng-bareng aja di-share di grup. Terus Ya. monggo Bapak Ibu sekalian bisa membuka. Oke, Bu. Sudah Ya. bisa belum? Sudah, Bu. Sudah bisa. Terus di pojok kanan atas itu Oke. ada strip 3. Oke. Betul? Betul, Bu. Diklik. Diklik. Masuk ke pendaftaran ya, Bu ya. Betul, masuk ke pendaftaran. Lalu silahkan jenengan isi. Oke, jenengan isi. Nah, pilihan kelasnya adalah RPL 2023. Jangan pilih yang RPL saja, tapi pilih kelasnya yang RPL 2023, Bapak Ibu. Kelas RPL 2023 ini ya, Bu? Betul, betul Oke. Mbak Anggi. Oke. Nanti silahkan diisi, semuanya harap mengisi. Nanti setelah itu konfirmasi ke Mbak Sipen, ke Mbak Komting, Mbak Bella, kalau semua sudah mengisi. Ya, jangan sampai tersisa. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Nah, nanti silahkan Mbak Bella konfirmasi ke saya, Mbak Bella. Nah, setelah Mbak Bella konfirmasi, nanti akan saya approve, Bapak Ibu semua. Oke. Ketika sudah saya approve, nanti silahkan mencoba untuk login. Jangan ganggu. Ya, mencoba untuk login. Nah, nanti silahkan login dulu, buka fitur-fiturnya, dibaca dulu fitur-fiturnya, dipelajari, di situ ada evaluasi, ada bahan ajar, karena terkadang UTS Bapak Ibu dosen akan menggunakan sistem tersebut. Noten. Ya, nanti akan saya follow up, ya, akan saya follow up di pertemuan berikutnya dengan saya. Pertemuan berikutnya itu kalau nggak salah
2 minggu lagi. Karena minggu depan itu dengan Pak Eko, minggu depannya dengan Bu Suwanti, nanti minggu depannya lagi baru sama saya. Nah, di pertemuan saya akan saya follow up apakah istilahnya aktivasi dari Sipolinnya bisa digunakan atau tidak. Nanti kalau misalkan ada permasalahan, tidak bisa login atau passwordnya bermasalah, nanti silahkan komplain. Komplainnya ke admin dan di keperawatan itu adminnya saya. Gitu nggih. Terus mohon perhatian ketika mendaftar Sipolin tersebut, NIM hanya bisa digunakan 1 kali Bapak Ibu. Jadi tolong dicek betul-betul terkait NIM yang jenengan punya. Ketika salah, tidak bisa digunakan lagi. Begitu. Oke. Sudah bisa dipahami, silahkan dicoba dulu. Ya. Nanti kalau misalkan sudah bisa, buka fiturnya nanti misalkan suatu saat saya akan coba pembelajaran lewat Sipolin. Nanti kalau misalkan sudah bisa melakukan aktivitas di Sipolin, nanti berarti akun Sipolinnya jenengan-jenengan sudah berjalan. Namun kalau tidak bisa berjalan, nanti silahkan komplain ke saya. Permasalahannya apa, biar bisa saya perbaiki. Jadi nanti ketika misalkan, UTS, terkadang UTS itu tidak bisa menggunakan Siakat kalau pembayarannya belum 100%. Nah, biasanya dosen-dosen itu berinisiatif untuk menggunakan Sipolin ini jika bagi Bapak Ibu yang pembayaran semesternya belum lunas gitu. Begitu juga dengan mahasiswa yang lain. Terkadang ya memang ini sebagai pilihan. Ya, jadi ada 2 sistemnya, yang satu Siakat dan yang kedua Sipolin. Namun kalau yang Siakat itu tidak bisa dijadikan sebagai proses pembelajaran, hanya berupa KRS dan lain sebagainya. Ya, KRS, RPS, modul gitu. Tapi kalau yang Sipolin bisa. Begitu nggih. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bu Tina, saya izin bertanya. Ya, monggo Mbak Bella. Saya dan beberapa teman ini kan ada yang kelas reguler transfer. Itu diisinya tetap reguler daftarnya reguler transfer. transfer. Iya, Bu. Oke. Berapa anak? Sepertinya untuk yang sudah berhasil KRS itu ada 3 sepertinya. 3. Ya. Iya. Tapi kebijakannya itu kelasnya bersama dengan RPL, gitu? Iya, digabung Ibu, tapi untuk semester 2-nya belum tahu. Oke. Untuk informasinya. Baik, karena semester 1 ini masih fokus konsen ke RPL, supaya proses pembelajarannya jadi satu RPL, nanti daftar kelasnya ke RPL saja, Mbak. RPL 2023. Nanti kalau misalkan di semester 2 itu ada pembaharuan, nanti silahkan konfirmasi ke saya, nanti kelasnya yang akan merubah saya. Baik, Gitu. Bu. Jadi jangan jenengan. Gitu nggih, Baik, Mbak Bu. Bella. Bisa diterima, Mbak Bella? Bisa. Ada tambahan pertanyaan, Bu. Monggo. Ini ada teman yang belum bisa melakukan KRS karena baru saja melakukan pendaftaran. Itu apakah tetap diberikan informasi ini atau bagaimana, Bu? Iya, tetap. Oh iya, Bu. Oh iya, Bu. Baik. Sudah dapat NIM tapi? Sudah dapat NIM belum, Mbak? Tadi yang kemarin itu dari Timor Leste sepertinya itu sudah dapat, sudah melakukan KRS, sudah saya beritahu untuk menghubungi dosen agar divalidasi, tetapi chat saya belum dijawab, Bu. Dan yang baru hari ini ada yang baru saja saya masukkan ke grup, beliau sudah menanyakan untuk KRS dan lain-lain. Gitu, Oke, Bu. berarti Iya. paling tidak punya NIM. Untuk disipolin ini harus ada NIM-nya. Oh iya, Gitu. Bu. Baik.
Baik, Ya, Bu. gitu nggih. Pasti ya kalau misalkan sudah berproses pasti akan punya NIM gitu. Iya, Bu. Baik. Ya, Terima kasih, Bu. sama-sama Mbak Bella. Ada Ibu, lagi? maaf Ibu. Ibu terkait si Polin Ibu. Iya Mbak Anggi, monggo Mbak Anggi. Di sini kan ada email, ada akun ya Bu ya. Itu akunnya kita buat akun baru atau akun yang ada saja gitu? Email jenengan saat ini yang aktif apa? Oh, jadi gitu. Karena kan biasanya informasi akan tersampai ke situ. Oh, kasih Bu. Oke, sami-sami. Bu Rina atau Mbak Rina tadi yang mau tanya. Bu, untuk passwordnya Bu bagaimana ya? Password dibuat sendiri. Password buat email kita? No, password yang akan mau masuk ke si Polin nantinya. Jadi jenengan buat sendiri. Bikin sendiri, baru. Betul. Kalau biasanya saya itu biar aman 12 digit. Bapak Ibu, 12 digit silahkan mau komponennya huruf dan angka, monggo. Kalau lebih aman ya huruf dan angka, nggih. Ya Bu, baik. Ya, kadang 6 angka juga sudah, 6 digit juga sudah bisa. Gitu Mbak Rina. Ada lagi? Izin Bu, kalau sudah itu tadi saya sudah buat registrasi, sudah masuk itu gimana ya Bu? Oke, nanti tunggu teman-teman yang lain, Mbak Wiwi. Tadi kan saya informasikan bahwa dari sekian Bapak Ibu ini akan saya tunggu dulu biar semuanya register atau mendaftar, nggih. Nanti setelah itu Mbak Bella akan konfirmasi ke saya. Ya, tadi kan saya jelaskan seperti itu. Setelah itu akan saya approve, akan saya setujui, Bapak Ibu, supaya ketika admin sudah melakukan persetujuan terkait sistem yang jenengan lakukan register tadi, artinya nanti setelah saya approve, jenengan langsung bisa login dengan username dan password yang jenengan tampilkan. Jadi perlu diingat Bapak Ibu, terkait username dan password tidak boleh lupa. Silahkan jenengan catat, itu kan yang buat jenengan sendiri, ya silahkan jenengan ingat-ingat, nggak tahu caranya bagaimana, mau dikasih tanda bintang di HP, mau dicatat di dompet, monggo. Atau misalkan di saving di laptop, asal nggak ganti laptop, biasanya kan password sama username kan langsung tersaving, gitu kan, terserah. Nah, sebenarnya kalau lupa password bisa konfirmasi ke saya, nanti akan saya perbaiki programnya. Namun terkadang karena kesibukan saya gitu, saya tidak bisa langsung gitu. Ya, kemarin juga Mbak Anggi ketika konfirmasi saya juga agak mikir ini mau kuliah jam 6 padahal ada kuliah lagi nanti jam 6 gimana caranya? Makanya saya nggak balas kemarin Mbak Anggi kan. Karena saya kebingungan. Terus waktu saya lihat HP, oh ada waktu kosong. Ya, gitu. Jadi memang kesibukan itu yang istilahnya terkadang untuk melakukan pelayanan terhadap si Polin ini ya memang butuh waktu. Saya mohon jenengan-jenengan maklum, terkadang malamnya baru saya bisa perbaiki. Atau kalau misalkan saya pada saat itu bisa memperbaiki, ya langsung saya perbaiki. Ngoten. Ngoten nggih, Mbak Wiwi. Ada lagi? Kalau yang sudah, silahkan tunggu dulu. Gimana Mbak Christine angkat tangan? Kenapa ini Mbak Christine? Selamat sore Bu. Silahkan. Selamat sore Mbak Christine. Pelajaran yang tadi Bu. Iya. Tentang konsep diri. Suaranya riuh sekali ya. Mbak Christine di mana ya? Suaranya riuh anak-anak. Oh, bentar ya Bu. Tentang konsep diri Bu. Bagaimana dengan
pribadi yang introvert itu bukan terkadang kalau menurut saya kalau yang pribadi introvert itu terlihat senang di muka padahal di dalam enggak dan itu asalnya mungkin bawaan dari lahir atau karena pengaruh lingkungan sehingga membentuk dia menjadi pribadi yang introvert. Terus bagaimana caranya supaya dia bisa menjadi pribadi yang positif, bisa terbuka dengan orang, menceritakan segala apa yang ada di dalam dirinya. Terima kasih. Oke, suaranya kecil sekali, samar sekali. Di mana ini Mbak Christine ini? Terdengarkah, Bu? Terdengar, tapi saya harus kayak apa ya, diem lama terus mencermati gitu loh Mbak Christine. Mbak Christine di mana ini? Di rumah, Bu. Anak-anak 5. Ya, pribadi yang introvert, gimana caranya memiliki konsep diri yang positif, ya. Jadi sebenarnya banyak sih pertanyaan seperti ini ya. Kaitannya dengan pribadi introvert itu super tertutup gitu kan, ya kan? Dia itu nggak pengen istilahnya dirinya itu nggak nyaman juga dirinya diketahui orang lain. Sebenarnya caranya gimana Bapak Ibu? Ini apa Mbak Ika juga angkat tangan ini Mbak Ika? Mbak Ika mau ngomong? Nanti izin bertanya saja, Bu. Oh, coba ini dijawab dulu. Bagaimana caranya? Intinya kaitannya sama kita sebagai perawat, ya kan? Iya. Oke. Kalau untuk apa ya, yang kita semaksimal mungkin atau sebisa mungkin bisa mengafirmasi diri sendiri dulu, Bu. Mungkin kalau memang saya bisa, saya ini kemungkinan juga bisa tertanam dalam pikiran kita. Jo ini orang Temanggung, Jo. Iya, orang Temanggung. Oke. Oke. Dokter, saya Magelang, Bu. Oh, Magelang. Iya, Magelang. Oke. Ya, intinya sadar diri ya. Tapi sadar dirinya itu pasti dia itu merasa nggak nyaman. Ya nggak sih? Kalau dirinya diketahui oleh orang lain itu dia nggak nyaman gitu. Ya sebenarnya kaitannya dengan peran kita sebagai perawat ini sebenarnya sedikit banyak ini sering dipelajari di keperawatan jiwa arahnya ya. Untuk mengatasi kondisi-kondisi seperti ini, introvert yang tidak tertangani, dia tidak percaya dengan orang lain, kita itu harus BHSP cara pertama. Bina hubungan saling percaya ini. Jadi tidak bisa kalau sudah kamu itu introspeksi diri, kamu sadar diri, nggak bisa. Ya, jadi kita itu harus BHSP dengan orang yang introvert tersebut. Ya, bina hubungan saling percaya dulu. Ketika sudah ada rasa interest, rasa kepercayaan, rasa nyaman, gitu nggih. Ketika ada rasa nyaman yang terbentuk, baru kita istilahnya sharing dari hati ke hati sebenarnya yang kamu rasakan itu seperti apa, gitu. Terus istilahnya kalau misalkan memang ada masalah, ngomong, ya. Karena ketika kita istilahnya tidak ngomong, ya memang ada anggapan bahwa ketika ada masalah, kita tidak bisa sharing ke sembarang orang. Karena tidak semua orang itu peduli terhadap nasib kita. Ada yang istilahnya memang peduli, tetapi juga ada yang notabene hanya kepo. Ya, knowing everything participate object, hanya pengen tahu istilahnya gitu. Nah, kita jelaskan bahwa saya ini pengen bantu kamu agar masalah kamu menjadi selesai, ya. Nah, ketika masalahnya selesai, kita istilahnya simpulkan.
Ya, ketika masalahnya selesai, pihak SP sudah sampai, terus kita bantu menyelesaikan masalah, masalah sudah teratasi. Ketika masalah teratasi, pasti sudah ada kepercayaan yang lebih sama kita. Nah, coba kamu itu jadi pribadi yang lebih terbuka sama saya, tapi juga ke orang lain. Artian tetapi tidak membuka semua masalah. Artian tunjukkan ke orang lain bahwa kamu itu mampu. Jadi pribadi yang istilahnya punya minat, punya bakat, tunjukin ya. Kalau misalkan punya misalkan di kelas, sebenarnya saya tahu, tapi saya diam gitu. Biasanya pribadi introvert seperti itu. Kamu tunjukin gitu, kamu berani gitu. Jadi setelah BASP, interaksi, setelah itu tindakannya adalah motivasi, Bu Istin. Nah, kalau sudah motivasi, pasti ada keinginan untuk merubah dari kognitif, afektif, bahkan sampai ke tahap psikomotornya. Begitu, Bu Christine. Mungkin secara kompleks umumnya seperti itu. Bisa diterima, Bu Christine. Iya, Bu. Bu Christine ini Kalimantan juga? Kalteng, Bu, Lamandau. Ini yang nggak Kalimantan siapa ya? Kayaknya kebanyakan Kalimantan ya. Mbak Bella sama Pak Andi ya tadi ya. Kebanyakan Kalimantan. Oke. Sudah? Atau ada lagi? Tadi saya dipesenin sama Bu Natalia ya. Ojo suwi-suwi loden, berdirimu saya katanya. Iya ya. Bu Natalia maju ya. Iya, Bu. Mata kuliah apa? Lupa. KPK 3, Bu. Oh, KPK. Nanti saya juga ngajar KPK 3, Bapak Ibu. Ya, tapi saya di pertemuan-pertemuan akhir gitu. Nanti kalau misalkan pembelajarannya saya harapkan dengan adanya Sipolin ini, ketika Bapak Ibu bekerja dan tidak mengganggu pekerjaannya, gitu nggih. Nanti jadi pakai Sipolin ini insya Allah bisa terfasilitasi semuanya. Gitu harapannya. Bisa sambil kerja juga sambil kuliah. Jadi kalau misalkan dosennya itu menghendaki di awal waktu, di luar jam yang sudah ada, bisa difasilitasi. Jadi kebutuhan antara dosen dengan mahasiswa terpenuhi semua. Harapannya seperti itu. Karena yang semester 2 ini kok nggak bisa itu ya, nggak bisa diselah kayaknya karena si Polinnya belum aktif. Gitu. Semoga saja bisa terfasilitasi. Gitu nggih. Sudah, Bapak Ibu sekalian? Ampun nggih. Atau ada lagi yang mau didiskusikan? Ampun. Oke, sampun. Baik, mohon perhatiannya Bapak Ibu. Semoga istilahnya pertemuan pertama ini memberikan apa ya, first impression ya, istilahnya first impression walaupun kondisinya sama-sama lelah. Dari pagi juga saya juga belum istirahat gitu, ngomong terus di kelas, terus tiba-tiba saya lihat HP Mbak Anggi, Bu sekarang ayo gitu, saya bilang ayo aja gitu daripada nanti malam-malam. Nah, semoga istilahnya bisa diterima penjelasan dari saya. Paling tidak itu istilahnya menambah ilmu bagi jenengan-jenengan sehingga bisa bermanfaat untuk individu jenengan dan juga paling tidak untuk lingkungan sekitar. Gitu nggih. Ya, dan saya juga memohon maaf jika istilahnya ketika saya menyampaikan materi ada kesalahan perkataan maupun perbuatan ataupun tingkah laku. Nggih. Akhir kata saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, Bapak Ibu, saya mohon undur diri.